Halo teman-teman semuanya, welcome. Thank you for everyone yang udah nyempetin waktu buat datang webinar hari ini. Di sini udah ada Kak Arunggina Puspita Dewi. Selamat siang Kak, gimana kabarnya? Iya, Natasha, kabarku baik. Halo teman-teman semua. Di sini juga ada Kak Maria. Halo teman-teman semuanya, salam kenal ya. Oke, biar ntar ngobrol lebih enak, kita saling memperkenalkan diri dulu kali ya. Dimulai dari aku dulu deh. Jadi halo semuanya, nama aku Natasha. Aku sekarang kuliah di University of Melbourne. Aku ambil jurusan psikologi. Hari ini aku bakal jadi moderator teman-teman sampai selesai acara nanti. Di sini juga udah ada narasumber kita, tadi Kak Arunggina. Coba Kak, boleh sedikit untuk memperkenalkan diri Kakak? Ya, halo teman-teman semua, salam kenal. Nama aku Arundina, tapi panggilanku Dina. Kalau Arundina kepanjangan banget, Dina aja. Gitu. Nah, aku sekolah klinis udah dari tahun 2016 sampai sekarang. Dulu sempat kerjanya di Jakarta, awal prakteknya itu di Jakarta, tapi sekarang domisili aku di Medan gitu. Jadi 3 tahun terakhir udah berprakteknya di Medan. Nah, prakteknya nggak cuma tatap muka aja, tapi juga ada praktek online juga bareng sama ibunda.id. Gitu. Oke deh, di sini juga ada speaker kita, yaitu Kak Maria. Boleh Kak, boleh sedikit memperkenalkan diri, Kakak sekarang kuliah atau kerja, terus kesibukannya apa sekarang ini? Halo teman-teman semuanya, aku Maria Carolina. Jadi aku dulu kuliah, terus lanjut kerja sekarang tinggal di Singapura. Jadi kesibukan aku seperti biasa kerja kantoran, dan juga di tengah kesibukan aku juga bikin satu account, it's called Get Ministry. Mungkin ada beberapa teman yang dari Get Ministry juga. So it's like aku bicarakan banyak hal tentang, salah satunya adalah tentang mental health gitu. Jadi aku kaitkan juga dengan kaitannya dengan faith juga, dan aku juga bisa kayak kadang aku ngepost satu tentang gimana cara how to take care of your mental health dan segala macam. Jadi benar-benar tujuannya juga salah satunya adalah untuk raise the awareness of mental health issues juga, yang mungkin masih banyak orang yang takut atau malu untuk membicarakan tentang hal itu. Ya tadi namanya apa Kak? Get Ministry ya? Get Ministry, yes. Teman-teman boleh follow di Instagram. Ada di Instagram ya Kak ya? Iya, Instagram. Oke, sebelum kita mulai, aku mau sedikit ngejelasin dulu ya tentang acara webinar hari ini. Jadi webinar hari ini tuh merupakan sebuah inisiatif dari Seribu Tujuan dan Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia di Victoria atau PPAFIC. Dan kami dari pihak Seribu Tujuan itu merupakan sebuah non-profit organization. So we aim to raise awareness about mental health di Indonesia karena kami ngerasa orang-orang tuh masih segan atau masih takut ya buat buka-bukaan bahas tentang masalah kesehatan mental. Mungkin itu dikarenakan stigma atau budaya yang masih ada di masyarakat kita, yang jadinya itu kita nggak biasa buat ngomongin mental issues secara terang-terangan. Karena aku personally juga ngerasa kesehatan mental di Indo tuh masih highly stigmatized ya Kak ya. Jarang ada yang berani speak up, masih pada takut buat berani terbuka, dan masih sering dikaitkan dengan gila gitu. Yang akhirnya teman-teman mungkin jadi takut atau bingung kalau misal mau cari bantuan profesional, kalau misal mau ke terapis, yang padahal sebenarnya there is nothing to be ashamed of in getting help, ya Kak ya. Dan kalau topik semacam ini could trigger you in any way, aku ada kirim di chat some info and phone numbers that might help di chat Zoom. Bisa teman-teman lihat. Dan buat teman-teman yang belum tahu, hari ini kita bakal bahas topik tentang suicide atau bunuh diri. Berat ya? Nah, kenapa sih kita ngangkat topik ini? Karena kita ngerasa orang-orang tuh masih takut buat ngomongin masalah bunuh diri. Karena yang tadi stigma atau orang-orang anggap ngeri kan. Jadi orang-orang tuh cenderung buat nggak mau bahas. Dan bisa jadi angka bunuh diri di Indonesia itu ternyata jauh lebih tinggi dan jauh lebih banyak daripada data yang dilaporkan, karena nggak sedikit keluarga-keluarga korban tuh yang nutup-nutupin kalau ada anggota keluarganya yang bunuh diri. Karena mungkin malu, kayak malu dikata teman, malu dikata tetangga, gitu kan. Because according to a study by Pew ResearchGate, Indonesia itu termasuk ke dalam daftar negara paling religius di dunia. Jadi biasanya orang yang punya masalah kesehatan mental itu cenderung diem aja atau dipendem aja. Karena stigma di masyarakat
yang masih sering nganggep kayak sakit jiwa itu kutukan dari Tuhan atau praktek dari black magic, I don't know. Jadi bisa jadi aib keluarga gitu. Dan sering penyakit seperti depresi dianggap orang-orang itu kurang religius. Atau misal kita cerita ke teman, kayak kita lagi sedih. Terus banyak yang bilang kayak, lu sedih-sedih karena lu kurang doa aja gitu, atau lu kurang deket sama Tuhan. Padahal mental illness itu kan sebenarnya kayak any other physical illness gitu yang bisa ditangani secara medis. Gitu. Nah, jadi balik lagi, kita tuh pingin acara webinar ini jadi safe space buat kalian, buat kita sama-sama belajar dan bahas tentang suicide and how to deal with it. Dan kita juga bakal ngobrolin gimana caranya untuk menghadapi teman yang feeling suicidal. Karena aku speaking from experience juga ya, kayak aku punya teman yang pernah bilang pengen bunuh diri. Dan aku panik dong, kayak aku nggak tahu harus gimana. Jadi di webinar ini, Kak Arundina sama Kak Maria bakal ngejelasin tuh ke kita, termasuk aku juga ya. Karena aku sendiri juga pengen tahu all about suicide and how to help a friend in need. Oke, jadi buat sekarang kita bakal dengar sedikit penjelasan dari Kak Arundina tentang masalah ini. Ya Kak, boleh langsung ngejelasin aja. Oke, kita kuliah-kuliah dulu deh ya dikit. biar paham dulu tentang teorinya dulu tentang suicide. Anyway, udah masuk belum share-nya? Share screen aku. Ya Kak, udah. Oke. Tadi udah kenalan, nah ini backgroundnya aku gitu kan. Jadi memang kebanyakan sih kayak yang Natasha udah ceritain, orang-orang yang datang ketika meminta pertolongan sekalipun pertimbangannya tuh banyak banget gitu. Yang ngerasa ragu, ini tuh sebenarnya masalahku udah berat banget sampai butuh pertolongan dari profesional gitu, atau memang sebenarnya ya udah bisa diselesaikan sendiri gitu. Dan ketika datang pun ke biro atau ke rumah sakit gitu kan, mereka juga seringkali nih yang memang udah berat banget masalahnya susah untuk men-share, menceritakan dulu gitu. Aku seringkali ketika udah awal ketemu ya spare time dulu sampai 10 menit untuk si kliennya tenang, baru bisa benar-benar dia menceritakan masalahnya gitu. Even udah datang ke psikolognya sekalipun gitu masih butuh waktu juga gitu, karena memang seeking for help untuk mental health ini susah gitu ya. Oke, nah sebelum kita ngomongin ke sana, makin jauh ke sana, mari kita bahas tentang mental health-nya dulu. Mental health itu apa sih? Kan sering banget denger gitu kan. Nah, cuman seringkali sehat sendiri itu dipersepsikan tidak ada penyakit itu sehat gitu kan. Padahal sebenarnya enggak. Sehat itu ketika kita bisa berfungsi. Physically bisa berfungsi dan berfungsinya maksudnya secara total gitu ya, badannya nggak ada yang kurang gitu fungsinya gitu, dan secara mental pun begitu juga gitu. Ketika kita bisa sadar apa sih kelebihan yang kita punya, potensi yang kita punya, terus kita bisa menggunakan si potensi-potensi ini untuk bisa menyelesaikan stresor yang muncul setiap harinya gitu. Dan terus juga dari situ kita juga bisa berproduktif gitu, melakukan sesuatu, bekerja, dan pada akhirnya bisa memberikan impact untuk sekeliling. Nah, tips dari aku yang pertama, untuk kita bisa aware sama si mental health-nya kita. Coba deh, setiap hari diskalain aja 1-10. Hari ini keadaannya lagi di angka berapa tuh? Physically dan mentalnya juga berapa? 1-10. Aku sendiri di hari ini ada di angka 8. Karena dua angka ini aku lagi capek. Tadi pagi aku habis ketemu klien gitu ya. Dan itu cukup ngedraining energi aku juga. Nah, makanya sekarang 8. Nggak yang terlalu benar-benar lagi sehat mental gitu. Tapi juga memang misalnya sampai yang angka 10 itu jarang banget sih kita bisa ngerasain sampai ada di level 10 benar-benar sehat mental gitu kan. Nah, sehat sendiri pun juga kayak gitu. Untuk bisa sampai 100% sehat, ya sebenarnya juga nggak ada orang yang benar-benar sehat banget gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Yang penting setiap hari bisa tracking angka 1-10 ada di skala berapa sih gitu ya di ini ya, mental health-nya. Oke, nah berikutnya nih, apa sih manfaatnya ketika kita bisa sadar dengan mental health-nya kita gitu. Yang pertama tadi kita bisa paham potensi-potensi apa aja yang kita punya, kemampuan apa aja yang kita punya, terus juga kita bisa menggunakan si kemampuan ini untuk
menyelesaikan stresor, karena setiap hari kan pasti ada stresor, nggak mungkin nggak ada. Dan setiap hari kita pasti akan ya roller coaster deh itu emosinya. Nggak mungkin yang high terus, tapi juga pasti ada down-nya, ada bad mood-nya, dan segala macam itu. Tapi kita bisa menggunakan si kemampuan kita sadar diri kita ini lagi capek misalnya, dan butuh waktu untuk istirahat, ya udah istirahat dulu. Ketika kita bisa menyadari kebutuhan kita, itu sebenarnya kita juga udah lagi sehat mental loh, gitu ya. Udah aware sama mental health kita. Gitu. Dan ketika udah istirahat, udah lebih enak gitu energi levelnya, baru bisa kerja lagi, produktif lagi. Dan ketika udah produktif, ya udah bisa making impact ke sekeliling gitu ya. Nah ini manfaat dari ketika kita sadar sama mental health kita, dan kita butuh waktu ya untuk bisa tahu sih boundariesnya ini memang lagi nggak on, ya udah istirahat dulu deh gitu. Nah, terus teman-teman tahu nggak kalau ternyata ketika kita memang stresnya ini stres yang udah kronis dan tidak teratasi terus-menerus gitu. Kan seringkali kita numpuk-numpuk emosi yang kita punya, sampai akhirnya di belakang ini punya emotional baggage yang entah udah berapa kilo, yang udah dibawa dari kita umur entah berapa tahun dulu sampai sekarang gitu kan. Dan terus karena ditumpuk-tumpuk terus, ini bisa menyebabkan beberapa gangguan kronis. Gangguan kronis yang nggak cuma secara mental, tapi secara fisik juga. Gitu. Mungkin ada teman-teman yang beberapa asmanya nggak sembuh-sembuh gitu, atau punya GERD, asam lambung yang bolak-balik muncul lagi, padahal ya udah diobatin, udah ke dokter, tapi kok masih aja muncul terus. Nah, ini bisa jadi karena stres. Aku sendiri pun juga mengalaminya gitu. Kalau aku sering kali sariawan, kalau udah sariawan itu tandanya aku memang lagi stres banget, stres yang udah aku akumulatif dari dulu-dulu, sampai akhirnya muncullah dia keluhan-keluhan fisik ini. Sebenarnya dengan muncul keluhan-keluhan fisik ini tuh menunjukkan badan lagi ngasih alarm loh ke kita gitu. Jadi dia lagi ngasih alarm, halo Dina, istirahat dulu, kamu tuh lagi capek. Udah banyak banget stresornya selama ini yang kamu tumpuk-tumpuk, emosi-emosi negatif itu yang kamu tumpuk-tumpuk, ya udah istirahat dulu, nanti udah on lagi, baru kita breakdown satu-satu, kamu punya kemampuan apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan stresornya gitu, dan lain-lain. Tapi yang penting, yang perlu diketahui ketika badan memang udah lagi dalam tanda kutip berontak kayak gitu ya, rasanya udah nggak enak, itu tandanya memang lagi lelah secara fisik maupun mental gitu. Karena kalau tetap terus dilanjutin, nah ini bisa lebih parah lagi jadi gangguan yang namanya depresi. Depresi ini jadi salah satu penyebab utama kenapa seseorang melakukan suicide gitu ya. Nah, depresi itu apa? Depresi adalah mental illness yang mempengaruhi secara negatif perasaan, cara berpikir, dan cara seseorang bertindak. Jadi bukan cuma sekedar kita ngerasa, oke, aku lagi bad mood, lagi sedih, dan bukan cuma sekedar sedih yang berkepanjangan aja. Ketika depresi, selain sedih berkepanjangan, kita juga jadi kehilangan minat sama yang aktivitas yang dulunya kita sukain gitu. Terus juga mengganggu keberfungsian kita sehari-hari. Even kalau yang udah depresi berat banget nih, dia bangkit aja dari tempat tidurnya udah nggak mau loh, udah nggak bisa pikirin diri sendiri untuk makan, untuk mandi, itu udah yang nggak punya tenaga lagi rasanya. Kenapa depresi bisa muncul? Depresi ini bisa muncul karena ada suatu keinginan yang ingin dicapai gitu, tapi terus berulang kali gagal terus. Nah, kita kan punya batasan toleransi ya untuk menerima kegagalan. Ketika batasan toleransi ini bolak-balik udah nggak bisa lagi tertahankan gitu kan, lambat laun akan muncul rasa putus asa. Sebenarnya aku punya kemampuan nggak sih untuk bisa achieve this goal gitu kan, tapi ternyata nggak bisa. Bolak-balik gagal, putus asa, dan akhirnya ngerasa diri tidak bermakna lagi, nggak ada gunanya lagi hidupnya, dan lain-lain segala macam. Sampai akhirnya muncul deh depresi jadi salah satu penyebab kenapa seseorang melakukan tindakan bunuh diri. Dan sejak tahun 2005, ternyata angka penderita depresi juga naik 18%. Nah, data dari WHO juga disebutin kalau per 40 menit ada satu orang yang meninggal karena bunuh diri. Gitu. Sampai sebegitu parahnya si kasus bunuh diri ini akibat depresi, sampai akhirnya kemarin itu tanggal 10 Oktober, kan 10 Oktober itu diperingati sebagai hari mental health gitu kan, International Mental Health. Nah, itu sampai kemarin yang tanggal 10 itu, 10 Oktober kemarin itu kampanye WHO tuh sampai suicide prevention, karena sampai udah begitu parahnya nih depresi menyebabkan suicide gitu. Nah, makanya thanks teman-teman karena udah mau ikut kegiatan ini, jadi bisa lebih aware tentang suicide itu seperti apa dan depresi ini seperti apa, gitu ya.
Nah, terus kenapa sih seseorang berpikir untuk mengakhiri hidupnya? Karena tadi dia berulang kali berhadapan dengan situasi kehidupan yang menekan dan tidak berhasil diselesaikan. Nah, batasan orang kan beda-beda gitu kan. Ketika dia menerima suatu stresor, bisa jadi buat kamu itu tuh biasa aja. Tapi buat si temen ini, itu tuh udah berat banget. Kenapa bisa beda-beda? Karena balik, kita punya riwayat hidup yang beda-beda dan dibesarkan di keluarga yang beda-beda. Nah, jadi ketika ada memang teman yang bercerita tentang pengalaman hidupnya yang berat, yang menurut kamu mungkin gitu doang, masa lu lebay sih gitu misalnya. Jangan berespon seperti itu karena bisa jadi dia lagi seeking for help. Didengarkan dulu aja supaya kamu bisa tahu benar-benar memahami, oh kenapa dia menganggap situasi ini tuh berat banget gitu. Karena mungkin memang itu pertama kali dia ngerasain yang sebegitu sakitnya gitu. Kalau kayak mau dicontohin deh, pertama kali rasanya putus cinta itu kan pasti sakit banget ya. Setelah udah kesana ya udah biasa aja. Terus akhirnya kita pas ngevaluasi yang dulu, ya elah gitu doang, dulu pas umur 15 kenapa gitunya sedihnya gitu loh. Padahal sebenarnya kalau pas udah diingat lagi sekarang, cemen gitu. Nah, itu gitu. Ketika kita pertama kali berhadapan dengan satu situasi yang berat, pasti dong kita akan ngerasa itu berat banget. Bisa jadi buat si teman juga kayak gitu. Jadi coba didengarkan dulu supaya kamu bisa lebih memahami perspektifnya dia gitu. Nah, karena ketika tidak didengarkan, tadi dia akan merasa tidak ada option lagi, terus akhirnya ngerasa hidupnya nggak ada gunanya lagi, putus asa, udah seeking for help dan ternyata tidak berhasil menyelesaikan sendiri dan tidak berhasil setelah meminta pertolongan dari orang lain, ya udah hidupnya tidak lagi berarti, buat apa aku hidup lagi? Gitu. Akhirnya ya sudah deh melakukan tindakan bunuh diri. Nah, tapi kalau buat kita sendiri nih ya, gimana sih ketika muncul pikiran-pikiran bunuh diri itu apa yang bisa dilakukan? Nah, teman-teman nggak usah khawatir. Aku udah jadi psikolog pun, dulu pernah ada punya riwayat hidup, aku pernah punya kepikiran untuk bunuh diri. Karena aku pernah ada di state yang depresi, udah berat sih. Dengan segala macam ya, tadi ya, punya riwayat hidupnya juga berat gitu. Nah, terus berikutnya gini, untuk bisa bangkit lagi, apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, ingat, kamu nggak sendirian. Di belahan dunia lain gitu juga ada orang-orang yang punya pikiran kayak begini gitu. Jadi nggak cuma kamu nggak sendiri gitu. Dan ada juga orang-orang yang berhasil berhadapan dengan si suicidal thoughts-nya ini gitu loh. Nah, jadi berikutnya setelah kamu udah mengingat kalau kamu nggak sendirian, ya kan, ingat ini itu cuma satu fase di kehidupannya kamu gitu. Kamu pernah bahagia, meskipun mungkin bahagianya pas dulu umur pas masih kecil kali atau pas umur berapa gitu. Tapi ingat, pernah ada satu masa kamu bahagia dan kamu bahagia karena siapa? Ya kan diri kamu sendiri gitu. Dan itu bisa kamu dapetin lagi kok kebahagiaan itu gitu ya. Jadi jangan putus asa. Nah, ingat situasi itu pasti ya temporary deh gitu kan. Pasti akan berubah. Kita akan ketemu orang baru, kita akan ketemu situasi baru gitu. Jadi ingat, kita punya kemampuan untuk bertahan, bertahan dulu gitu. Nah, karena ketika kita memutuskan untuk bunuh diri, ya udah nggak punya option lain gitu ya. Nggak punya option lain, kita udah selesai gitu aja hidupnya, tapi terus memang habis itu apa? Habis meninggal, habis mati, apa yang terjadi? Kita nggak ada yang pernah tahu gitu kan. Paling nggak kamu berusaha dulu untuk hidup kamu, ya udah ingat ini itu masih bisa tertahankan, kamu masih bisa maju, kamu masih berhak untuk bahagia, masih ada kesempatan untuk bahagia karena dulu pernah punya pengalaman bahagia itu bisa kita ciptakan, ingat itu di situ gitu. Dan terus ketika memang udah benar-benar sulit dan memang butuh untuk dapat bantuan dari orang lain juga, ingat ada loh orang-orang di sekeliling, ada teman-teman, ada keluarga, ada pacar mungkin. Kalau misalnya benar-benar sama sekali nggak ada siapapun, nah ini biasa memang kalau udah depresi berat banget ngerasanya nggak ada option lagi gitu. Nah, kalau udah begini biasanya tuh ya, kan ada orang-orang yang memang dia punya attachment sama sesuatu gitu, entah game, entah apa, jadiin itu sebagai motivasinya kamu untuk bisa bangkit lagi deh paling enggak. Atau kalau misalnya punya peliharaan di rumah, entah kucing, entah anjing, itu jadiin dulu itu motivasi kamu untuk bisa bangkit. Karena kalau memang depresi udah berat, biasanya aku pernah baca artikel, uh, punya hewan peliharaan ini bisa membantu orang-orang ketika mereka punya depresi berat untuk paling nggak tadi bangkit dari tempat tidur dan ngasih makan si hewan peliharaannya. Jadi ngerasa hidupnya masih punya makna.
Karena ketika udah depresi berat, makna hidup kan hilang dan akhirnya jadi putus asa, ya udah gue mati aja gitu loh. Nah, ingat ya, ini kalau misalnya teman-teman ada yang merasakan dan ada yang pernah punya suicidal thoughts, ini perlu diingat banget. Kamu gak sendirian, ini situasinya cuma temporary gitu. Dan terus suicide itu cuma solusi dari satu masalah yang cuma temporary ini gitu ya. Padahal kamu selama ini udah berhasil melakukan berbagai hal, udah banyak masalah yang bisa terselesaikan, cuman karena satu ini doang kamu jadi buntu dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Sayang dong sama diri sendiri, kasihan banget dia udah bertahan sejauh ini, tapi kamu memutuskan untuk stop, padahal kamu masih punya potensi yang bisa dikembangkan untuk masa depannya kamu gitu. Coba lebih sayang sama diri sendiri, dan terus ingat, ada orang-orang di sekeliling, even nggak punya teman, nggak punya keluarga yang memang supportnya kurang gitu, yang kurang suportif, cari bantuan dari profesional. Kasih mereka kesempatan untuk bantuin kamu nggak sendirian banget gitu. Oke. Dan terus gimana sih untuk mendapatkan tadi ya pertolongan? Kan ada hotline, tadi udah di-share, ada di chat gitu. Nah, di Indonesia sebenarnya ada hotline yang memang khusus untuk suicide, cuman 2 tahun terakhir tuh lagi nggak on. Aku nggak tahu kenapa, masalahnya di mana, dan paling nggak ya udah kalau misalnya nggak ada hotline ini, kamu bisa yang berikutnya, talk ke someone, ke temen, ke keluarga. Kalau keluarga terlalu judgmental menurut kamu, coba cari teman yang memang enak untuk diajak ngobrol gitu. Ya sebutin aja kamu merasa lagi nggak enak gitu. Dan kamu misalnya butuh dia untuk ada di sebelah kamu, ya udah sampein itu dulu aja. Kalau misalnya nggak punya teman sama sekali, aku mau share ada line, line chat gitu. Ada yang namanya bagi kata di line, kamu bisa add mereka di line gitu ya, ajak mereka ngobrol gitu. Ini sebenarnya platform untuk tanya jawab, semua hal bisa ditanya di situ, dan tapi beberapa kali juga ada memang yang teman-teman butuh didengarkan curhat karena mereka nggak punya teman untuk curhat atau malu untuk curhat sama orang lain. Nah, dengan share dibagi kata, karena kamu nggak butuh untuk ngejelasin diri kamu siapa, bla bla bla, dan data kamu akan disimpan baik-baik, akan dijaga kerahasiaannya, nggak apa-apa, ceritain aja sama orang asing, paling nggak kamu butuh ngeluarin apa yang kamu rasain di dalam gitu. Karena kalau kita tumpuk-tumpuk sendiri, ingat udah berapa kilo tadi di belakang, mau ditambahin lagi kamunya meledak ntar lama-lama. Coba dong dikeluarin satu persatu gitu. Kalau misalnya masih ngerasa ragu, turun lagi yang ke berikutnya, tulisin apa yang dirasain. Dengan menulis kita bergerak, kita ngeluarin energi, kita ngeluarin emosi-emosi yang kita rasakan gitu. Ini bisa cukup ngebantu juga. Kamu bisa tulisin semua yang kamu rasakan, nggak mesti kayak jadi novel atau terstruktur rapi segala macam, nggak mesti. Yang penting ditulisin aja semuanya yang kamu rasakan. Kalau misalnya susah untuk menulis, kamu boleh menggambar. Boleh silahkan ambil cat air, krayon, atau segala macam yang kamu rasa enak untuk kamu mengekspresikan emosi kamu. Silahkan keluarkan itu, tuangkan di kertas dan berkaryalah, ekspresikan emosi yang dirasain. Karena nggak sehat kalau ditumpuk-tumpuk terus. Kalau misalnya masih susah juga, ya udah ambil bantal gitu ya. Ambil bantal, silahkan bantal yang mau dipukul, mau dibenyek-benyek, atau ngambil squishy juga boleh gitu. Yang penting dikeluarin. Nah, kenapa bolak-balik aku bilang harus dikeluarkan pakai gerakan? Karena emosi itu energi, teman-teman. Dan energi kan nggak bisa hilang. Harus dikeluarin ya, harus diubah jadi energi yang baru. Makanya, ayo dikeluarin, diekspresiin, karena kalau nggak, kamu tumpuk-tumpuk, dia jadi kerikil yang berat banget itu di belakang. Makanya kalau lagi stres berat, sering kali dong ngerasa punggungnya itu yang berat banget, atau pundaknya ini ngerasanya yang aduh berat banget, bangun tidur pun ngerasanya nggak enak. Itu karena udah terlalu banyak emosi yang ditumpuk-tumpuk di dalam. Nah, ketika belum berhasil juga, nih, aku punya tips untuk ngelakuin butterfly hug. Mungkin ada yang udah tahu karena nonton It's Okay Not to Be Okay, karena memang lagi hits banget gitu ya. Ada di film itu juga, di series itu juga. Nah, ini butterfly hug bisa banget dilakuin untuk kita jadi lebih sayang sama diri kita sendiri dan jadi lebih yakin sama diri sendiri. Caranya gimana ngelakuin butterfly hug? Nah, gini, teman-teman bisa ambil posisi tidur sambil pejamkan mata gitu ya. Nah, terus tangannya disilangkan di kedua tangannya disilangkan di depan dada sambil peluk diri sendiri, terus tepuk-tepuk atau dielus-elus kayak gini, ini juga boleh. Nah, kan tadi sambil pejamkan mata.
Sambil pejamkan mata, kalau lebih enak untuk membayangkan sesuatu yang indah, itu silahkan. Tapi kalau misalnya lebih enak untuk ngajak diri sendiri ngobrol, itu juga silahkan. Tergantung, tiap orang beda-beda soalnya. Kalau aku sendiri, aku lebih senang ngajakin diri aku ngobrol. Jadi aku caranya gini, aku peluk, terus aku elus-elus. Terima kasih Dina, kamu udah berhasil ngelewatin hari ini tadi berat banget ya. Ayo kita maju lagi, besok kita masih bisa ngelakuin sesuatu hal yang baru. Ayo kita bikin dunia ini jadi lebih enak deh, karena kamu masih bisa ngebantuin banyak orang. Kamu punya tenaga untuk bantuin orang. Gitu. Nah ini bisa dilakuin, dan buat aku ini efektif banget. Karena aku tadi cerita ya, aku sempat depresi, dan yang bikin aku bangkit adalah itu. Aku ingat aku punya kemampuan untuk menggunakan tadi profesi aku yang sebagai psikolog klinis ini gitu. Nah, itu aku ternyata aku punya kemampuan untuk masih bisa ngasih impact gitu ke orang-orang lain dan menyelamatkan hidup-hidupnya mereka. Ini yang bikin aku bangkit meskipun ya berat banget, tapi aku ingat aku punya potensi itu. Akhirnya lambat laun aku udah overcoming depressionku di tahun 2018 kemarin. Sempat 2 tahun aku depresi dulu, dari 2016 sampai 2018. Dia sempat muncul, ya suicidal thoughts-nya tadi emang ada gitu. Nah, salah satu caranya dengan butterfly hug ini. Kalau mau ditambahin dengan teman-teman dengerin lagu, tapi lagu-lagu yang bikin semangat gitu ya. Nah, ini juga boleh, nggak apa-apa. Ya udah, pokoknya cari cara yang teman-teman ngerasanya enak, tapi butterfly hug ini efektif banget. Kalau mau dilakuin, ini resep sih biasanya aku kasih ke klien-klienku. Kalau mau dilakuin, biar jadi agak lebih enak juga bisa, setiap malam sebelum tidur, bisa dong ini dilakuin. Jadi satu hari yang tadi kan emang capek banget, teman-teman bisa silahkan tidur. Sebelum tidur gitu, maksudnya pejamkan mata, udah posisinya udah mau tidur, ambil peluk diri sendiri, usap-usap bahunya, tepuk-tepuk, bilang terima kasih Gina, terima kasih karena sudah berhasil melewati hari yang berat ini. Udah, terus sambil senyum dan ya udah sayangilah diri sendiri gitu. Karena kalau bukan kita yang sayang diri kita, siapa lagi sih? Ya. Nah, kalau belum berhasil juga, udah nyobain tadi segala macam, udah minta tolong, udah coba butterfly hug dan segala macam tadi. Nah, ayo temui mental health profesional yang terdekat, bisa ke psikiater atau ke psikolog gitu, supaya kamu bisa dapat pemahaman lebih objektif kenapa kamu ngerasain perasaan depresi ini atau perasaan tidak enak lainnya gitu. Karena ketika kamu udah ke profesional, mereka akan melihat ada apa sih di balik masalah-masalah kamu ini. Memang coping strateginya kamu yang memang masih belum cukup optimal kah, atau memang tipikal kepribadian kamu yang punya kecenderungan untuk depresi, atau apa gitu. Nanti akan diberikan bantuan, kalau dari psikiater akan dikasih obat, kalau dari psikolog akan dikasih psikoterapi, dan bentuknya macam-macam gitu ya. Nah, ini ada beberapa warning ketika kita mungkin ketemu sama teman-teman yang kayak tadi Natasha cerita, ada teman-teman yang dia bolak-balik bilang dia udah mau mati gitu. Nah, ini jadi warning sign buat kita ketika kita punya teman bolak-balik ngomongin mati terus, udah coba cari cara untuk bunuh diri itu kayak gimana gitu. Bahkan mungkin nge-share itu ke kita. Terus ngerasa dan dia juga ngomong gitu ke kita, kayaknya kalau gue mati orang-orang juga nggak akan nyariin, orang-orang akan lebih bahagia hidupnya gitu. Nah, ini jadi warning sign yang pertama. Ketika ketemu teman yang begini, berikan dia perhatian lebih. Ada apa? Coba ditanya gitu. Karena ini udah jadi, dia untuk bisa ngomong itu aja juga biasanya kan udah berat banget gitu loh. Nah, coba pahami dia, ada apa sih gitu. Nah, berikutnya juga ada orang yang ngomong gini juga, udah nggak punya cara lagi untuk nyelesain masalah, gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah nyobain ini bla 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 segala macam, tapi ya gini-gini aja masalahnya. Nah, ini juga perlu diperhatiin gitu kan, ada apa sih sama dia, ini dia lagi seeking for help, lo lagi asking for help dari kamu gitu. Dan yang parahnya lagi, yang udah level lebih tingginya lagi gitu kan, udah ngomong sama tinggal dunia. Mungkin ada teman-teman yang nge-share di Instastory atau memang udah bener-bener ngasih personal things-nya ke kamu nih buat kenang-kenangan kalau nanti aku udah nggak ada lagi. Nah, kalau yang udah kayak gitu, hati-hati. Memang perlu coba dideketin dulu, kalau bisa jangan dibiarkan dia sendirian. Karena kalau dia sendirian bisa jadi ya dia nyoba yang macam-macam yang udah dia cari-cari tadi gitu. Gimana cara bunuh diri yang tidak menyakitkan atau bla 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 itu. Karena banyak banget kalau di googling doang tuh banyak muncul yang kayak begitu gitu. Nah, terus kalau membantu orang-orang yang seperti ini sih, gimana sih caranya gitu ya? Yang pertama, kalau misalnya memang si teman-teman ini udah pernah beberapa kali mencoba bunuh diri, ada self harm dan segala macam, kasih tahu
keluarganya, atau kalau misalnya keluarga juga kurang suportif, kasih tahu teman-teman terdekat, biar kamu nggak sendirian juga untuk membantu dia gitu. Dan jangan biarkan mereka sendirian. Kalau misalnya di dorm gitu dia cuma sendirian, kamu nginep deh bisa mungkin, ganti-gantian sama teman yang lain juga gitu. Aware sama dia karena dia lagi nggak bisa ditinggalin sendiri, karena nanti bisa jadi karena dia udah beberapa kali nyoba gitu misalnya, Ivan cuma sekali nyoba sih ya, tetap didampingin dulu karena takutnya nanti ngelihat apa yang tajam, ya udah deh. Karena aku pernah ketemu klien yang dia cuma ngelihat itu doang, peniti dan peniti kecil dia tusuk-tusuk gitu, sampai ya udah biar pelan-pelan juga matinya, yang penting gue mati gitu katanya. Oh my god, itu kan udah putus asa banget sampai sebegitunya dia mikirnya. Oke, terus berikutnya ketika dia udah agak lebih tenang, baru ajak dia ngobrol, minta dia untuk keluarin semua yang dia rasakan tadi, dan stop being judgmental, dengerin dulu aja gitu. Karena dengan mendengarkan, even kamu juga tadi dalam hati ngerasain gitu doang dan mungkin capek juga ngedengerinnya, dengerin dulu aja, karena yang dia butuh adalah ada orang di samping dia yang dia rasa masih mau mendengarkan dia gitu. Dia masih punya support, even supportnya cuma kamu physically hadir doang, itu nggak apa-apa ya, yang penting dengerin. Kalau misalnya dia udah selesai ngomong dan kamu bingung mau ngerespon kayak gimana, peluk aja gitu. Dan kalau misalnya udah selesai, udah agak lebih tenang, nah yang berikutnya tunjukkan supportnya kamu, share empathy gitu ya. Kalau misalnya susah juga, ya udah give supportnya bisa dengan cara kalian makan bareng, beli makanan, udah keluar bareng, kamu perhatiin dia makan. Dengan begini dia juga ngerasa, oh ada temen nih yang masih merhatiin aku, yang masih mau memberikan support dan even care gitu, masih mau merhatiin aku makan sehat atau enggak, 3 kali sehari iya atau enggak, yang kayak gitu tuh. Nah, kalau bisa pun kamu juga tanya, ada nggak sih yang bisa aku bantuin buat kamu di hari ini, beres-beres kamarnya mungkin atau apa gitu ya. Kalau kamu bisa gitu, kalau enggak ya udah being there aja juga nggak apa-apa gitu, physically aja ada untuk dia itu nggak apa-apa banget. Nah terus selain itu kamu juga pelajari tentang depresi itu seperti apa sih. Tadi aku udah jelasin ya, depresi muncul karena kita berulang kali ngerasa tidak bisa menyelesaikan suatu hal gitu, tidak achieve something gitu, sampai gagal terus, akhirnya jadi putus asa. Itu sih yang paling utama, putus asa ini sampai akhirnya ngerasa tidak bermanfaat lagi hidupnya, udah gua mati aja gitu terutama. Tapi kalau teman-teman mau baca lebih dalam lagi tentang depresi, silahkan coba cari tahu aja, banyak banget informasinya di internet. Nah kalau misalnya ngerasa udah terlalu overwhelmed, ayo ajak si temennya untuk ketemu sama profesional, dan kamu pun boleh ikutan datang. Nanti ketika memang kamu butuh untuk ketemu, nanya saran gimana ke psikolognya atau ke psikiaternya, silahkan, nggak apa-apa. Karena as a friend, kamu juga pasti akan ngerasa overwhelmed sama si teman ini. Itu wajar banget gitu ya. Dan terus yang terakhir, sabar. Karena untuk bisa pulih, itu waktunya ya variatif sih tiap orang. Ada yang seminggu bisa langsung bangkit, ada yang sebulan, ada yang mungkin bahkan bertahun-tahun depresinya udah kronis, dibawa terus dari dia entah umur berapa dulu. Yang penting kamu sabar dan tetap ada gitu untuk dia. Oke. Nah, terakhir dari aku, ini perlu teman-teman ingat dan bisa disampaikan juga ke teman-teman yang lain. Nah, ini ya, sebenarnya masalah kita itu ya udah gitu-gitu aja dan pasti akan naik level, pasti, karena kan namanya hidup akan kayak game gitu sih. Masalah kita yang dulu udah selesai gitu, kita akan udah lebih bisa nyelesainnya. Nah, tapi ingat, yang perlu diingat adalah jangan pernah overestimate problemnya kamu, karena ingat ini tuh masalah pasti akan naik level terus. Dan ingat kekuatan diri sendiri juga, jangan underestimate diri sendiri ya. Kamu pasti punya kekuatan, even diri sendiri lagi nggak sanggup, ada loh dari resource dari sekeliling gitu. Dari teman-teman nggak ada, ingat tetap ada professional help yang bisa kamu cari gitu. Ya, sekian dari aku, mungkin bisa dilanjutin sama Maria, share coba pengalamannya kayak gimana. Thank you teman-teman. Kembalikan ke Natasha. Aduh, ke-mute ya. Aduh, gaptek guys, bentar. Ini kedengeran kan ya? Kedengeran. Oke, thank you Kak buat sharing info-info dan insight-insightnya. Tadi bagus banget ya, kita udah dengerin Kak Dina presentasi tentang how to deal with suicide. Terus kalau misalnya boleh aku simpulin, tadi tuh Kak Dina ngomongin bagaimana how depression itu bisa
bisa menyebabkan suicide. Nah, dan tadi Kak Arundina juga udah ngejelasin how to deal with suicidal thoughts. Tadi yang pertama kayak Mbak Dina udah jelasin, remember that you are not alone ya Kak ya. Kayak banyak juga di antara kita yang mungkin ngerasain hal ini, atau bahkan mungkin teman-teman di sekitar kita ada juga yang ngerasain hal ini, cuman mereka nggak bilang-bilang aja gitu. Dan yang kedua, kita juga harus ingat kalau perasaan ini tuh temporary ya kayak selalu bisa diatasi gitu. Dan yang ketiga, bunuh diri itu sebuah solusi permanen dari sebuah masalah yang temporary. Jadi emang sih suicidal thoughts itu yang tadi dibilang Kak Dina, memang mengganggu jalan pikiran kita dan bikin kita merasa kayak there's no way out gitu ya Kak. Tapi kita juga harus ingat kalau selalu ada orang yang mau membantu kita, dan we shouldn't make a permanent decision based on our temporary feelings gitu. Dan tadi yang keempat juga Kak Dina ada bilang, coba kasih kesempatan buat orang lain membantu kamu juga, karena kita harus mau ditolong dulu ya Kak, supaya orang lain bisa nolong kita gitu. Dan selalu ingat kalau akan selalu ada orang yang mau membantu kamu, kayak teman-teman kita, keluarga kita, terapis, atau juga konselor gitu. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan buat Kak Dina, boleh send ke aku di chat Zoom, atau kalau misalnya teman-teman mau anonymous, nggak mau nama-nama kalian tahu, bisa kirim aku privately. Jadi ini buat sesi Q&A akhir, dan sekarang kita bakal lanjut dulu ke sharing session Kak Maria. Kak Maria, boleh sedikit sharing your experience with suicide and how you overcame it? Boleh. Halo siang teman-teman semua. Jadi aku langsung aja ya, nggak basa-basi. Jadi waktu itu aku memang udah lama ngalamin depression itu since I was di high school. Jadi memang waktu itu kan I was still kayak dealing with self-worth issues. Terus habis itu kayak background keluarga mungkin yang kayak lebih strict dibanding kayak teman-teman lainnya. Terus aku juga lebih sering kayak ngebandingin hidup aku sama hidup orang lain kayak gitu-gitu. Dan aku juga sering stres gitu sama tekanan di sekolah juga, dan juga tekanan dari mungkin hubungan yang aku punya mungkin sama pacar, terus juga sama teman-teman juga. Jadi it was too overwhelming buat aku, dan untuk handle semua masalah itu di saat yang bersamaan itu apalagi dengan umur aku yang masih belum stabil emosinya. Jadi untuk handle semuanya itu terlalu berat buat aku gitu loh. Especially waktu aku masih sekolah, aku cenderung pengen banyak aktif kegiatan gitu, dan karena background keluarga aku yang lebih sering kayak strict dalam arti kayak kemana-mana aku diikutin gitu loh, terus kayak kemana-mana aku dicek gitu, aku nggak boleh pulang malam segala macem. Jadi itu bawa satu tekanan buat diri aku sendiri, aku nggak akan ngapa-ngapain gitu loh. Dan di situ jadi aku merasa am I wrong gitu for doing this? Kayak aku merasa aku melakukan hal-hal yang positif gitu, nggak melakukan hal-hal yang negatif, tapi somehow kayak aku merasa tertekan, merasa dilarang hal ini dan itu nggak boleh gitu. Jadi itu jadi satu tekanan buat aku sendiri. Nah, di situ aku mulai ngerasa mulai kayak depresi, dan di situ aku makin parah gitu tanpa aku aware juga, karena aku cuman share sama teman dekat gitu kan. Dan di situ teman dekat aku biasa lah responnya kayak udah deh nggak usah bawa banyak pikiran gitu, kayak santai aja gitu, kayak apaan sih masa gitu aja langsung sedih gitu, ya udah deh kayak ya udah. Jadi aku sih sendiri gitu. Dan saat itu aku mulai self harm di umur pas SMA gitu. Jadi memang ide self harm itu dari mana? Kayaknya aku juga nggak ngerti dari mana. Pokoknya somehow kayak ngerasa aku ada banyak emotional pain, dan untuk mengeluarkan semua emosi aku itu ya dengan cara seperti itu, karena aku merasa terlalu sakit daripada aku menyakiti orang lain, lebih baik aku menyakiti diri aku sendiri. Ya, that was perspektif aku lah terhadap masalah saat itu. Kayak aku nggak mau ngebebanin orang lain, akhirnya aku aja yang kayak nanggung semuanya sendiri gitu. Jadi selama aku ngejalanin itu, memang aku nggak banyak cerita ke orang lain. Jadi aku lebih
mendem sendiri, dan bekas-bekas self harm itu kadang kan kalau misalnya self harm di tangan atau sorry ya kalau yang ke trigger, jadi self harm misalnya di tangan atau di mana gitu. Jadi kadang orang suka notice gitu kayak, Mar ini tangan kenapa gitu kan, kayak terus aku yang kayak oh nggak apa-apa, kayak aku cari alasan gitu. Terus kadang kayak keluarga juga kadang suka kayak sempat notice gitu, terus aku nyari alasan segala macam. So aku benar-benar nutupin itu semua sampai aku suicide attempt itu benar-benar yang kayak 3 kali gitu waktu itu. 2 kali waktu itu pas lagi SMA memang aku kayak minum pills, jadi kayak ada sesuatu yang nge-trigger lah pastinya, yang aku benar-benar ngerasa aku nggak bisa handle ini lagi gitu. Aku ngerasa ya udah kayaknya tadi yang sempat Kak Dina bilang kayak ngerasa kita tuh kadang ngebebanin orang lain gitu, dan kita merasa putus asa, kayak ngerasa nggak ada harapan lagi gitu. So bunuh diri adalah salah satu-satunya jalan yang aku rasa untuk mengakhiri semua pain yang aku rasain saat itu gitu. Jadi luckily ya mungkin Tuhan masih sayang sama aku, jadi kayak aku dikasih kesempatan hidup dan aku nggak sampai masuk rumah sakit. Jadi pas aku minum obat waktu itu memang efeknya cuman sampai yang kayak lemas, jadi aku bawa tidur aja gitu loh, dan aku juga kayak waktu itu diem diri di kamar gitu, jadi aku nggak keluar gitu. Dan pas aku SMA terus aku akhirnya masuk kuliah, aku berpikir yaudah it's a new start. Jadi aku berpikir ya udah coba kayak aku mencoba untuk lebih positif dan mencoba untuk masuk banyak kegiatan gitu. Tapi somehow itu nggak membuat aku merasa lebih baik. Justru kayak aku membohongi perasaan aku sendiri gitu loh. Jadi aku yang sebenarnya di luar aku kelihatan oke gitu. Di luar aku kelihatan aku bisa senyum, aku bisa bercanda sama teman-teman aku. Padahal dalam hati itu tuh masih kosong rasanya. Jadi depression is not necessarily yang kayak orang yang kelihatan terus sedih. Terus mungkin kalau yang belum pernah dengar ada yang namanya walking depression ya, aku juga nggak tahu gimana, cuman aku bisa kelihatan seneng gitu di luar, tapi deep inside aku ngerasa empty, aku merasa justru makin parah gitu. Dan titik terparahnya waktu itu ya aku memang kembali lagi untuk self harm, dan itu pas aku mulai self harm lagi itu malah even worse than yang aku pernah lakukan sebelumnya. Jadi di situ aku mulai ngerasa ini nggak beres gitu. Dan pada saat aku ngerasa nggak beres, akhirnya aku coba reach out ke counselor in my campus. Jadi aku coba ngobrol sama dia sekali, oke lah, masih oke. Terus aku kayak pas udah mulai ngobrol-ngobrol lama, kok kayaknya nih orang agak judgmental gitu. Jadi memang yang aku dengar psychologist atau counselor atau siapapun itu mereka cocok-cocokan memang kan. Jadi ya aku cuman coba sekali doang waktu itu, dan aku udah yang kayak udah nyerah gitu. Kayak nih orang kenapa, terus dia nanya kamu udah self harm nggak, gini ya. Terus aku nunjukin, dan dia yang kayak ngeresponnya kayak kamu masalahnya emang kenapa sih sampai kamu merasa kamu harus self harm? Oh ya aku begini. Dan dia bilang sebenarnya kamu nggak perlu sampai self harm sih kalau kamu kayak gitu. Aku kayak wow. Jadi gitu dengan cara meresponi dia, dan aku yang langsung kayak okay, I think this is the last time aku datang ke counselor. Dan saat itu juga aku memang udah bergumul banget, aku mencari satu komunitas yang benar-benar bisa aku buat bisa open up dan membantu aku untuk kembali lagi bisa bertumbuh dan benar-benar bisa lebih positif lagi gitu. Dan aku nggak sengaja ketemu satu teman gitu yang waktu itu ada satu yang kayak Christian community gitu di kampus gitu, dan aku juga akhirnya mulai masuk terlibat di situ. Akhirnya selang berjalan beberapa waktu, aku di situ mulai pelan-pelan mulai percaya sama komunitas kecil ini, dan aku mulai open up sama mereka. Jadi pada saat aku udah mulai menceritakan tentang masalahku, oke, respon mereka udah baik gitu. Respon mereka baik, dan mereka benar-benar menerima aku, dan mereka benar-benar kayak guide aku gitu loh. Jadi setiap kali aku ada masalah, aku share gitu, dan mereka benar-benar bisa kayak mencoba berempati dengan apa yang aku jalani, dengan apa yang aku alamin saat itu. Dan titik terparahnya waktu itu yang suicide attempt yang terakhir kali,
waktu itu memang aku ada masalah, jadi masalah sama keluarga, jadi aku benar-benar kayak udah nggak bisa kontrol lagi gitu, dan aku saat itu memang di posisi dimana aku sedang sendirian, dan memang waktu itu aku punya pacar gitu, maksudnya pacar itu sebenarnya sangat membantu gitu, maksudnya dalam segi aku bisa sharing banyak hal gitu, cuman tetap suicidal thoughts itu tetap ada gitu. Mungkin memang karena lebih besar di masalahnya itu yang ngebebanin sampai aku udah nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal sebenarnya aku pas udah looking back, aku merasa harapan tuh sebenarnya masih ada gitu. Tapi pada saat itu karena udah emosi dan udah stresnya ngerasa lebih gede gitu dibanding situasi yang sebenarnya saat itu masih bisa aku selesaikan, dan aku merasa ya udah this is it gitu. Dan aku memang waktu itu hampir loncat dari jembatan gitu, dan aku sampai di titik dimana pas aku hampir mau loncat dari jembatan saat itu, dan aku menerima satu message dari teman aku yang kayak nanyain, hey Maria, are you okay gitu. Dan that was very random, yang aku juga nggak expect dia nanyain aku gitu. Dan aku pas udah benar-benar suicidal thoughts itu selalu ada. Kalau mau aku bilang itu selalu ada muncul saat itu gitu. Jadi it's not yang cuman ada yang trigger terus ya trigger itu bisa tapi memperparah. Cuman untuk berpikiran untuk bunuh diri itu selalu ada, udah terlalu sering, hampir tiap hari mungkin. Jadi aku juga sempat reach out ke satu hotline di Singapura, dan they're very helpful sih. Mereka sangat helpful pada saat aku telepon, mereka benar-benar dengerin. Setelah dengerin, yang mereka lakukan juga adalah mereka follow up. Dan itu aku benar-benar kayak bersyukur banget. Mereka follow up, jadi pada saat setelah telepon, selesai telepon, terus mereka langsung kayak email aku, mereka nanyain email aku, mereka nanyain kontak number aku, mereka nggak refer ke professionals dulu. Jadi mereka coba befriend dulu. Jadi mereka bertanya kayak apa masalah kamu, kenapa kamu merasa seperti ini. Bahkan sampai sekarang nih, aku masih simpen emailnya dari mereka. Jadi aku kalau baca terus benar-benar kayak wow, keinget gitu loh. Maksudnya bersyukur ada mereka yang hotline ini sangat membantu sekali, gimana peran mereka yang membantu orang-orang yang sudah hampir kehilangan harapan gitu. Jadi makanya kalau untuk teman-teman mungkin yang merasa suicidal atau merasa seperti ini, jangan sungkan untuk reach out for help. Tadi seperti yang Kak Dina udah bilang gitu, jangan malu untuk minta bantuan dari orang-orang sekitar yang mungkin kalian percaya, yang mungkin kalian sudah kenal, yang mungkin kalian merasa orang ini bisa mengerti keadaan kalian. Kalaupun nggak ada sama sekali, it's okay to reach out to anyone yang mungkin nggak kalian kenal, bisa jadi strangers, atau mungkin suicide hotline juga bisa gitu. Atau tadi Kak Dina kan bagian dari Ibunda kan. Nah, itu juga bisa kalian bisa curhat apa aja gitu. Jadi aku rasa untuk deal sama suicidal thoughts ini sangat membantu di mana kita memiliki orang-orang di sekitar kita yang bisa support kita gitu. Jadi bisa membantu kita melihat satu masalah kita dari perspektif yang berbeda. Karena saat kita merasa suicidal itu, kita nggak bisa melihat satu masalah dari perspektif yang lain gitu. Karena kita cenderung udah gelap mata aja gitu karena kita nggak bisa berpikir secara jernih lagi. Makanya di situ peran orang lain yang bisa masuk. Nah, tapi kalau mungkin tadi dari pihak orang lain tadi yang mungkin kita punya teman yang suicidal, itu ya itu tadi seperti yang Kak Dina bilang, kalau ngomong juga jangan asal ngerocos gitu, jangan asal langsung ngomong gitu, jangan judgmental. Mungkin kalau mau ngomong harus tanya dulu, kamu kenapa, mungkin kalau ada apa-apa kamu bisa cerita, kamu nggak sendirian gitu, karena benar kamu nggak sendirian, kamu punya orang-orang di sekitar kamu yang sebenarnya peduli gitu sama kamu. Jadi kira-kira seperti itu sih kalau long story short-nya dari pengalaman aku yang pernah aku alamin waktu itu. Kalau ada teman-teman yang mungkin mau tanya, bisa tanya. Wah, berarti emang luar biasa banget ya, Kak, perjuangan Kakak. Sampai emosi. Iya, ini cerita pun udah kayak di kompres
sampai 15 menit. Kira-kira begitu. Berarti emang komunitas itu ngebantu banget ya, Kak ya? Banget sih menurut aku, tapi komunitas yang tepat pastinya. Jadi nggak sembarangan komunitas yang kalau kita sempat salah memilih tempat untuk cerita pun jadinya bumerang buat kita juga ya. Aku rasa kalau kita nggak bijak memilih. Dan tadi kakak ada mention kan, konselor itu cocok-cocokan ya, Kak ya? Iya. Konselor cocok-cocokan. Karena aku waktu habis si that counselor yang satu ini, aku sebenarnya pengen reach out ke professional help. Tapi karena aku udah pernah punya pengalaman yang buruk sebelumnya, jadi aku udah kayak males gitu, kayak kayak takut jadinya untuk cerita. Jadi aku cenderung nyaman cerita ke teman dulu, dan ternyata puji Tuhan waktu itu memang teman juga lebih mengerti gitu. Jadi aku bisa di-guide saat itu sama teman. Tadi kan kakak juga ada bilang orang-orang Indo tuh juga masih cenderung judgmental ya. Nah, itu, apa yang pingin kakak bilang? What would you like others to know about mental health and suicide? Ya aku pengen orang lain tahu mungkin yang masih belum aware. Aku rasa kesehatan mental itu adalah satu hal yang penting. Itu sama dengan pentingnya dengan physical health menurut aku. Karena physical health itu berkaitan sama mental health. Kalau misalnya mental kita lagi nggak sehat, itu bisa berpengaruh. Kita tadi dibilangin ya sama Kak Dina, kalau misalnya mental kita lagi nggak sehat, dari angka 1 sampai 10 nih misalnya. Tadi Kak Dina sempat sariawan misalnya kan. Dan ada banyak contoh-contoh lain yang berpengaruh sama kesehatan fisik kita. Misalnya, aku kalau lagi stres tuh aku bisa langsung mahnya kambuh. Aku bisa langsung yang kayak pusingnya kambuh. Jadi itu sangat berpengaruh sekali. Dan kalau misalnya ada teman-teman kalian yang mungkin yang kelihatan stres, kelihatan depres, atau kelihatan apa, instead of kita pengen ngomong duluan atau kayak nyeletuk duluan, lebih baik kita tanya dulu, apa yang membuat kamu merasa seperti itu? Kamu kenapa? Mungkin aku nggak ngerti masalahmu kenapa, tapi aku pengen mencoba untuk mengerti masalahmu kenapa gitu. Mungkin ada yang bisa aku bantu. Kalau kamu cuma pengen seseorang untuk dengerin cerita kamu, aku di sini gitu. Kamu nggak sendirian. Karena aku rasa orang-orang yang suicidal ataupun depressed, mereka nggak bisa, cuman kita satu hari itu kita kasih nasihat, tok, udah besok kita ngilang. Nggak bisa. Kita harus guide mereka seterusnya gitu, maksudnya ke setiap hari. Bahkan aku sampai sekarang punya beberapa teman gitu yang aku nggak kenal, aku kenal dari internet doang, tapi mereka kapanpun mereka bisa curhat ke aku, dan aku selalu aku selalu attend ke mereka, dan itu continuously. Jadi nggak bisa saat itu juga kita tinggalin, habis itu udah ya Kak, thank you ya sarannya, habis itu udah hilang kontak, nggak bisa gitu. Jadi aku rasa it's normal kalau kita ngerasa stres, ngerasa depres. Jadi jangan menganggap itu sesuatu hal yang tabu, karena it can happen to everyone, bisa terjadi sama semua orang, siapapun di dunia ini, karena hidup itu ya namanya juga hidup ya, kita selalu ngadepin banyak masalah, dan untuk coping mechanism cara setiap orang untuk menghadapi masalah itu kemampuannya berbeda-beda gitu. Jadi kita harus bisa saling mengerti satu sama lain. Ya, aku juga setuju sih sama Kak Maria, kayak emang orang-orang Indo tuh masih judgmental ya, kayak seakan-akan kalau kita show our vulnerability itu dianggap weak, yang padahal sebenarnya kan kita juga manusia gitu ya, kayak juga bisa sedih dan it's okay not to be okay gitu. Thank you so much Kak Maria buat sharing. Aku sendiri juga jadi banyak tahu tentang masalah ini jadinya. Sekarang kita bakal lanjut. Menurut Kak Mbak Arundina sama Kak Maria, gimana sih cara yang efektif buat bantu teman yang feeling suicidal? Kan tadi kan kita udah dengar dari penjelasan Kak Dina, how to help teman yang pengen bunuh diri. Tapi gimana sih caranya for us to remain function when you are feeling suicidal? Karena tadi kan dibilang kalau misalnya depresi berat tuh kita cenderung bahkan ada yang sampai nggak bisa beranjak dari tempat tidur gitu. Nah, gimana caranya yang feeling suicidal remain functioning di everyday life? Buat kitanya sendiri nih ya, bukan buat kita bantuin teman kan? Oh, buat teman-teman maksudnya yang feeling suicidal, how to
gimana caranya mereka supaya mereka tuh bisa tetap menjalani kehidupan sehari-hari gitu, padahal mereka feeling suicidal. Kita bantuin temen yang feeling suicidal sampai nggak bisa bangun dari tempat tidur gitu kan maksudnya. Oke, nah ketika punya temen yang begini, saran dari aku yang pertama yang tadi, jangan ditinggalin dia sendiri, karena dia memang lagi butuh banget support dari orang lain. Karena udah ngerasa diri sendiri tuh nggak punya kemampuan lagi. Tadi kan Maria juga udah cerita, ternyata memang yang bikin kita bangkit adalah social support gitu kan. Nah, itu memang yang paling utama. Ketika memang udah ketemu sama temen yang kelihatannya udah nggak functioning lagi, bahkan udah nggak mau kuliah dan segala macem, udah samperin deh dia langsung ke sana, ke tempat tinggalnya, bawa makanan, udah kamu kalau bisa nginep di situ. Gitu. Kalau kamu overwhelmed sendiri, minta bantuan juga sama teman yang lain. Jangan cuma sendirian aja, karena untuk kita bantu si teman ini, kalau kita sendiri pun nggak sanggup, kita juga akan bisa kebawa depresi juga gitu ya. Jadi sama-sama depresi, ini sama-sama tidak menolong akhirnya. Nah, jadi kalau misalnya kamu ngerasa kamu sanggupnya cuma ada sekian jam aja buat dia, nggak apa-apa. Yang penting kamu udah punya dorongan untuk membantu dia, tapi minta tolong lagi juga sama orang lain. Ingat, kamu nggak harus sendirian banget juga ngebantuin si teman ini. Kalian nggak sendiri, bareng-bareng sama yang lain. Gitu. Ya. Terus Kak, kalau misalnya nih, kasusnya mereka tuh cerita ke kita, terus mereka pingin to keep it in secret gitu, mereka nggak pingin ada orang lain tahu kalau misalnya mereka tuh feeling suicidal, yang padahal tadi seharusnya tuh kalau misalnya mereka merasa feeling suicidal, kayak kita usahakan kasih tahu orang-orang terdekatnya gitu, kayak keluarganya atau teman-temannya. Nah itu gimana ya Kak? Kan mereka kayak pingin keep it in secret, tapi di satu sisi juga penting gitu buat kita kasih tahu teman-teman terdekatnya kalau misalnya dia tuh ada kecenderungan buat bunuh diri. Itu gimana ya? Nah, kalau kayak gini kan berarti orang yang dipercaya cuma kamu seorang gitu ya. Ya udah, nggak apa-apa. Kamu terima, tapi kamu kasih tahu juga circumstancesnya kamu ke dia. Kamu nggak bisa bantuin ini sendiri. Yuk, kita seeking for help aja dari profesional kalau gitu. Aku akan temenin kok, kita berdua. Daripada kalau kamu sendiri, kamunya juga burn out gara-gara dia, udah deh. Dia nggak tahu keluarganya entah bagaimana gitu. Udah, yuk kita sama-sama barengan seeking for help from profesional gitu. Ini akan jauh lebih ngebantu daripada kalau kamu sendiri ngekip terus semua, kamunya pusing, sama-sama pusing, udah, ntar malah jadi barengan deh kalau gitu. Oke, berarti emang bisa disimpulin kayak Kak Dina udah bilang tadi ya, kalau ngebantu teman kita yang feeling suicidal itu jangan biarin sendiri gitu. Dan usahakan juga be a good listener, terus let them know kalau we're here for them, show empathy, dan yang terpenting juga kita sabar gitu. Karena they are the one yang membutuhkan extra support dan more love gitu ya dari kita ya Kak. Oke deh, sekarang kita bakal lanjut ke sesi Q&A. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung kirim ke chat Zoom. Boleh anonymous juga, kirim ke aku privately. Ini ada beberapa udah masuk. Aku baca yang random aja ya. Ini ada yang nanya, Kak, saya punya adik rohani yang selalu mengatakan dirinya depresi. Padahal jika diamati dari kehidupan nyatanya, dia terlibat komunitas aktif ini dan itu, keluarganya juga bahagia. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantunya ya? Oke, nah kadang ada orang yang begini juga nih, faking bad kalau kita bilangnya. Ada orang yang faking good, tapi yang ini faking bad. Untuk apa dia faking bad? Sebenarnya cari perhatian dari orang lain. Kenapa butuh perhatian dari orang lain? Karena mungkin emang ngerasanya diri sendiri itu nggak cukup untuk ya dapat perhatian. Nah, kalau ketemu sama orang-orang yang begini, ya udah didengerin aja, coba tanya, memang kenapa depresinya? Tadi reach out si teman ini. Tanya dia, ajak dia untuk bicara, dan selama dia menceritakan, meskipun kamu rasanya mungkin gitu doang, atau ya elah lebay dan segala macam tadi, udah didengerin aja. Karena yang dia butuhkan adalah perhatian dari kamu. Even kamu cuma pretending untuk listen juga, ya udah deh, nggak apa-apa. Yang penting ada untuk mendengarkan dia dulu. Gitu. Yang penting dia punya kemauan untuk ngeluarin apa yang dia rasain dulu aja. Gitu. Dan ketika memang kamunya juga udah merasa, udah deh ini kayaknya menurutku si masalah-masalah kamu, masalah depresinya ini kayaknya nggak bisa kalau kita cuma berdua, udah beneran dibawa ke dia psikolog atau ke psikiater atau konselor. Ketika dia memang menolak, nah bisa jadi kalau menolak ini memang dia cuma butuh perhatian dari teman-temannya dan nggak sebegitunya butuh untuk ditolong sama
profesional gitu kan. Nah, berarti memang tadi breaking bad biar dapat perhatian dari orang-orang lain. Nah, kalau misalnya mau untuk diajak, ya udah silahkan diajak. Atau mungkin ada beberapa yang memang takut sama profesional gara-gara tadi udah punya pengalaman buruk kayak Maria gitu. Kalau udah begini, ajakin ketemunya barengan aja berdua. Jadi kalian sama-sama bisa ada di ruangan itu, dan itu memang biasanya dibolehin kok sama konselor atau terapisnya di dalam, itu nggak apa-apa banget gitu. Yang penting jangan diselesaikan sendiri dan kamu ada gitu untuk si temen ini yang cerita kalau dia depresi itu. Meskipun ya dia nyeritainnya lebay, ya udah nggak apa-apa. Ingat dia lagi butuh orang lain. Gitu. Ya. Emang penting banget ya buat selalu ada buat teman-teman kita gitu ya, Kak. Bener itu. Oke, semoga tadi ngejawab pertanyaan teman-teman ya. Terus sekarang kita bakal lanjut next question. Itu ada yang nanya, Kak, seperti yang sudah dibahas tadi, mental health masih sangat stigmatized di Indonesia. Dengan ini, di mata kebanyakan orang tua Indonesia, ketidakstabilan mental health di anaknya sendiri akan terlihat nggak normal. Dan mungkin mereka panik sendiri atau nggak nerima gitu. Nah, apakah kira-kira ada advice untuk memberitahu orang tua tentang situasi orang-orang yang menghadapi ketidakstabilan mental health? Nah, ini susah sih kalau udah ngomongnya sama orang tua. Karena memang orang tua ya nanti dikit-dikit ya udah kamu kurang berdoa, kurang dekat sama Tuhan, bla 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 gitu kan. Karena dia memang punya frame yang kayak gitu. Tidak diajarkan tentang mental health juga dari keluarga yang dulu-dulu dan tidak aware juga. Ya udah kalau kayak gini, ada dari aku, kamu sendiri yang memang harus mengubah perilaku kamu biar terlihat dari yang tadinya memang lagi down banget sampai akhirnya sekarang udah berproses, udah terlihat bedanya. Nanti selama udah berubah ini baru deh kalau memang orang tua enak untuk diajakin komunikasi, bisa diajakin diskusi. Kemarin itu sebenarnya yang beberapa bulan yang lalu aku lagi ngerasanya depresi mah gitu. Nah, tapi aku coba berusaha untuk maintain kondisi mentalnya aku sendiri, caranya bla 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 bla. Sekarang aku udah di level, pakai level tadi juga boleh 1 sampai 10, aku udah ada di level 8 gitu. Kalau dulu tuh ada di level 4. Nah, ini perasaan kayak gini, fluktuatif ini, terus berikutnya aku berproses itu, ternyata aku nyembuhin kesehatan mentalku. Nah, ini sih bisa jadi cara untuk ajak diskusi orang tua ketika kamu pun ada buktinya. Gitu. Karena kalau cuma diajakin ngobrol gitu doang, ya itu mah kamu cuman ya tadi ya stigma itu tadi yang kurang iman, terutama kurang iman sih sering banget itu aku dengar. Terus dikit-dikit ntar ya ampun gitu aja, lemah lah kamu masih anak kecil apa deh segala macam gitu. Nah, bahkan aku punya klien yang sampai orang tuanya sudah diomongin gini, kalau misalnya nggak ada psikolog, kalau misalnya nggak ada orang yang sakit mental, untuk apa ada profesi psikiater sama psikolog? Berarti kan emang ada tuh sebenarnya kesehatan mental itu ada, tapi ya tetap aja orang tua nggak mau dengar gitu. Nah, kecuali memang dia bisa melihat proses yang terjadi dari si anaknya, jadi akan lebih mudah percaya sih kalau udah ada buktinya. Gitu. Ya. Boleh tambahin dikit nggak? Nah, boleh silakan. Benar-benar, aku setuju banget sama Kak Dinda. Soalnya pengalaman aku sendiri, dulu aku sangat tertutup soal kayak gini ke orang tua. Tapi sejak beberapa belakangan tahun terakhir, aku bisa secara ini komunikasi terbuka setelah aku berproses ya pastinya. Dan aku bisa terang-terangan aja kayak misalnya kemarin. Tapi setelah aku merasa lebih baik ya, nggak saat itu juga. Jadi aku handle sendiri. Tapi setelah itu aku bisa coba gitu kayak tes gitu kan, kayak wah kemarin tuh aku ngerasa kayak rasanya tuh kayak kehilangan harapan hidup deh gini setelah mengalami ini gitu. Dan orang tuh ngerti gitu, maksudnya bisa mengerti kenapa aku merasa seperti itu dan aku jelasin kenapanya gitu. Jadi dari situlah orang tua bisa mengerti karena mungkin udah bisa melihat bagaimana kita juga udah bisa cope sama masalah itu kita sendiri gitu. Setuju sih. Oke, berarti emang komunikasi itu penting banget ya, komunikasi terbuka sama orang tua, being open gitu with them. Karena aku ngerasa kayaknya kalau emang orang tua, ya namanya orang tua kan pasti sayang gitu sama kita, dan kalau misalnya pun kita merasa sedih atau kesusahan, kayak aku juga yakin mereka pasti juga mau ngertiin gitu loh. Oke, semoga tadi jawabannya bisa menjawab. Sekarang kita bakal lanjut ke next question. Ini ada yang nanya, kenapa sih kita bisa sampai ada rasa kayak ada kekosongan dalam diri? Nah, rasa kosong ini sebenarnya mau gimana pun akan tetap ada sih. Gitu, mau gimana pun. Di setiap fase kehidupan pasti tetap akan ngerasa kosong. Nah, kosongnya itu yang mau didefinisi kita juga seringkali bingung.
aku sendiri aku juga punya perasaan kosong itu. Dan cara ngisinya sih sejauh ini paling nggak untuk menghandle-nya ya tadi ya dengan bermanfaat buat orang-orang gitu. Jadi kita bisa memberikan sesuatu, terus kita dapat feedback lagi dari orang lain. Ini bisa cukup untuk membantu rasa kekosongan itu. Dan kenapa bisa ngerasa kosong? Jujur sampai sekarang aja aku masih nggak tahu apa jawabannya. Aku juga punya rasa kosong itu kok. Gitu. Tapi paling nggak daripada kita mikirin kenapa punya kosong, kenapa kita kosong terus gitu. Ayo dong do something aja. Kamu punya potensi apa aja, kamu punya energi apa aja, do something dari situ. Nah, giving itu ke orang lain, nanti kamu dapat feedback, dan itu cukup kok untuk mengisi si kekosongan-kekosongan ini. Meskipun nggak 100%, tapi paling nggak ya 60-70 keisi kan udah lumayan ya. Gitu. Dan nanti sisanya sedikit lagi kamu bisa tambahin dengan apresiasi diri kamu sendiri. Gitu. Nah, jadi ya mau sampai 100% penuh juga nggak tahu sih gimana sih rasanya kalau sampai penuh full gitu, rasanya aku juga nggak ngerti. Aku nggak pernah tahu gitu ya. Mungkin Maria mau nambahin juga ada nggak? Ya sih, aku setuju. Maksudnya mungkin kita ngerasa kosong, ya itu tadi karena kita belum mengenal diri kita sendiri. Jadi penting sekali untuk tahu potensi kita apa. Karena setiap dari kita pasti punya potensi ya. Jadi cari itu. Tapi kalau kamu ngerasa kamu nggak usah buru-buru gitu. Kalaupun kamu ngerasa capek dan kamu butuh istirahat gitu, nggak apa-apa, take your time buat istirahat, tapi saat itu juga sambil-sambilan kayak mencari tahu tentang diri kamu lagi gitu. Dari situ kamu bisa tahu interest kamu apa, dan setelah kamu udah tahu interest kamu apa, dan kamu akhirnya mungkin coba join apa gitu yang bisa membangun diri kamu gitu. Jadi kamu bisa menemukan sense of purpose lagi dalam hidup kamu dari situ gitu. Mungkin itu ya kira-kira ya kalau kamu ngerasa kosong gitu. Kira-kira. Oke, semoga tadi jawabannya menjawab ya. Kita bakal lanjut lagi ke next question. Di situasi di mana ada teman kita yang mengalami depresi dan bilang dia depresi dan gak kuat tekanan, tapi gak pernah mau cerita masalahnya apa setiap kali kita tanyain gitu. Gimanakah cara yang tepat untuk menghadapinya? Nah, memang kan nggak semua orang bisa langsung nyeritain aja. Ada ya kita punya layer juga lah sendiri. Ada hal yang mau diceritain, ada yang enggak. Kalau ketemu sama temen yang kayak gini, paling nggak kamu ada di dekat dia gitu. Karena kita nggak bisa bantuin orang kalau misalnya si orang itu juga ngerasa kamu nggak bisa ngebantu dia atau dia pun nggak mau dibantu sama kamu. Tapi paling nggak dia tahu ada kamu di sebelahnya dia dan kamu udah offering help. Kalau misalnya dia tidak memanfaatkan fasilitas help dari kamu, ya udah paling nggak kamu udah cukup berusaha untuk ada buat dia gitu. Karena kalau ditanya dikit-dikit bolak-balik nanya kamu kenapa kan jadi annoying juga, malah dia malah makin stres ntar gitu. Paling nggak dia tahu dan kamu sudah menyampaikan kalau misalnya kamu butuh teman cerita, ada aku loh di sini gitu. Kita nggak akan bisa nolong orang kalau dia sendiri nggak mau dibantu gitu ya. Wah, juga jadi helper tuh gitu juga, kita nggak akan bisa ngebantu orang kalau misalnya klien datang di depan memang defensif dan dia nggak mau cerita, ya udah mau gimana lagi kalau udah begitu. iya. Tapi aku rasa ya, kalau boleh aku tambahin, it's important jangan sampai kita menyalahkan diri sendiri kalau kita misalnya gagal untuk membantu seseorang. Kadang seringkali kita pengen berusaha membantu orang lain keluar dari masalah mereka, tapi kalau kita gagal atau kita jadinya merasa, salah aku apa ya? Aku berusaha untuk menjadi baik sama mereka, aku berusaha untuk membuka diri supaya membantu orang ini, tapi orang ini malah nggak terbuka sama aku, apa aku orang nggak bisa dipercaya gitu, kita jadi overthinking gitu loh. Jangan sampai seperti itu gitu, karena itu seringkali bisa terjadi kalau kita nggak hati-hati atau aware sama diri sendiri. Ya, itu hati-hati banget. Aku pernah ada di fase itu. Aku stres karena klienku nggak berubah-berubah. Itu benar, itu pernah. Dan terus akhirnya, itu pas masih zaman kuliah, aku dimarahin sama dosenku. Lah, kamu udah ngasih obat, si orang yang nggak mau minum obatnya, salah siapa? Salah kamu? Iya, bukan salah aku. Jadi nggak apa-apa. Nah, turunin ego sendiri. Kadang kita punya yang namanya superhero kompleks, yang pengen rasanya kita nolongin orang terus, gitu ya. Dan ketika si orang ini nggak berubah gitu sesuai keinginannya kita, ya itu kan berarti udah egonya kita yang main. Gitu. Berarti emang penting ya untuk nunjukin ke mereka tuh kalau kita tuh ada gitu buat mereka. Dan jangan salahin diri juga kalau misalnya kayak kita juga nggak sempurna gitu, kayak kita tetap jadi pendengar yang baik, tapi
itu tetap ada di tangan, keputusannya tetap ada di tangan mereka gitu buat jadi open dan lebih terbuka gitu sama kita ya Kak. Bener banget. Oke, semoga tadi bisa menjawab. Kita bakal lanjut ke next question. Ada yang nanya, aku mau nanya untuk Kak Dina, kalau boleh, salah baca kan? Aku mau nanya untuk Kak Dina. Tadi kan ada poin yang bilang kalau ada yang ngaku punya suicidal thoughts, segera beritahu keluarga atau temannya supaya tidak sendiri. Bagaimana kalau orangnya tidak mau tahu, kita beritahu, bentar ya bingung. Bagaimana kalau orangnya tidak mau kita beritahu keluarga atau temannya karena takut malah membuat masalah yang baru? Ini tadi sebenarnya udah kamu tanyain sih, Nat. Iya sih. Ya udah balik ya, sama kayak tadi. Yang penting dia udah share ceritanya ke kamu. Kalau misalnya kamu masih sanggup mendengarkan, dengarkan dulu gitu. Tapi ingat, kamu punya profesional kok. Dari luar sana ada bisa minta tolong sama psikolog atau psikiater gitu. Nah, reach out dari mereka juga gitu ya. Jangan dipendam sendiri aja gitu. Karena kalau misalnya orang tua nggak tahu, teman-teman dekat nggak tahu, cuma kamu yang tahu sendiri, kamu pasti akan ngerasa terbebani juga, banget bahkan ketika memang si teman ini nanti ya doing self harm lagi atau segala macam lah, dia nyakitin dirinya gitu. Nah, minta bantuan dari orang lain ya, dan itu bantuannya dapat dari profesional. Oke? Oke, berarti udah 2 kali dijelasin ya Kak ya. Ada yang nanya lagi, bagaimana dengan komunitas yang sudah tidak dapat kita percaya lagi? Karena leadernya pernah membuat kita kecewa. Ini mungkin untuk Kak Maria, boleh tolong dijelasin Kak? Bisa juga ya. Leader, oke. Komunitas yang nggak bisa dipercaya, aku rasa kita juga, mungkin kalau tadi yang aku bilang ya, orang yang bisa membantu kita itu bukan cuman orang-orang di sekitar kita aja, bisa jadi orang-orang asing gitu. Anyway, aku sebenarnya kayak mungkin ada banyak komunitas-komunitas support ya secara online gitu. Nggak harus offline gitu, maksudnya kalau kalian merasa memang teman-teman di sekitar kalian memang nggak ada yang bisa dipercaya atau nggak bisa membantu, it's okay, kalian kalau ngerasa nggak nyaman untuk cerita, ya mendingan jangan daripada memperparah keadaan, aku rasa. Apalagi kalau kita udah sharing, terus ternyata orang malah cenderung jadi judgmental. Bukannya kita merasa lebih baik, tapi kita malah merasa jadinya lebih down lagi gitu, dan itu jadinya merusak kita juga. Jadi aku rasa ya udah nggak apa-apa, stop cerita gitu, dan it's beyond your control juga kan, kita nggak bisa mengontrol orang lain atau actions-nya orang lain atau tingkah laku orang lain gitu, seperti itu. Jadi yang saran aku mungkin kalian jangan sungkan untuk reach out for help, atau misalnya kalian pengen curhat ke komunitas-komunitas online yang ada. Kayak misalnya di Gate Ministry aku sendiri, aku memutuskan untuk membuat satu komunitas mental support, di mana teman-teman itu bisa curhat di situ. Jadi mereka, kalau mereka merasa kesepian atau mereka punya masalah, mereka bisa curhat ke siapa aja di situ, dan siapapun bisa ngerespon. Itu nggak harus aku yang ngerespon, karena misalnya ada teman-teman yang lain yang bisa ngerespon saat itu, ya bisa ngerespon juga gitu. Jadi makanya aku bilang help itu nggak necessarily datang dari orang-orang di sekitar kita doang, tapi dari orang asing pun juga bisa membantu kita. Bahkan sampai detik ini pun beberapa teman aku juga merasa terbantu pada saat padahal aku nggak kenal sama mereka personally, tapi aku cuma kenal mereka dari internet doang, dan dari Gate Ministry ini misalnya ada teman-teman yang curhat, terus aku ya udah, kalau mereka pengen curhat aku coba dengerin mereka, kadang sampai mereka juga telepon gitu, dan I'm okay selama mental capacity aku juga cukup gitu untuk mendengarkan mereka, karena kita harus aware juga sama diri kita sendiri. Kalau kita lagi capek, aku bakalan bilang, sorry, mungkin nanti kita bisa ngomong bentar, aku misalnya lagi sibuk saat ini atau gimana gitu. Tapi nggak apa-apa, mereka kalau mau share ya share aja, nanti aku bisa respon pada saat aku bisa gitu. Contohnya gitu. Jadi support bukan datang dari sekitar kita ya, tapi juga bisa dari orang asing juga. Dan kalau boleh aku tambahin juga, sebenarnya sekarang udah lumayan banyak ya Kak, komunitas-komunitas di Instagram atau di internet yang nawarin support bantuan mental, kayak misalnya ada Ibunda, ya ada Youth Ministry, terus ada 1000 Tujuan juga ada, terus Into the Light, Calm, itu kayaknya semuanya kan bergerak di bidang yang sama gitu. Jadi teman-teman bisa coba cari-cari di Instagram, karena akhir-akhir ini aku mulai ngerasa tuh banyak banget ya Kak ya, organisasi-organisasi kayak gini.
Iya, makin banyak memang. Dan sejak COVID, aku senangnya adalah orang-orang makin aware sama mental health-nya mereka. Beneran. Ya karena semua orang kan jadi feeling isolated juga ya, Kak ya? Iya, terus anxiety-nya juga pada makin naik. Aduh, gitu deh. Oke, kita lanjut. Next question. Ada yang nanya, bagaimana cara tahu kalau physical illness yang lagi kita alamin adalah efek dari mental illness atau depression? Oke, ini cara ngebedainnya tuh, yang pertama, kamu kalau udah ngerasain sakit, terus periksa ke dokter, terus kata dokter, oh, kok nggak kenapa-napa ya, hasil cek labnya dan segala macam itu sakitnya itu ya udah gitu doang, gitu, bukan yang benar-benar sampai bisa ditegakin diagnosisnya itu tuh sakit apa. Gitu. Karena memang ini sampai ngaruh banget. Aku pernah ada klien yang dia ngerasanya cancer dan keluar simptom cancernya, tapi setelah dicek nggak ada sel cancernya. Coba kan aneh ya kalau udah kayak gitu. Nah, terus untuk ngebedainnya physical health sama si mental health, mental illness-nya itu kayak gimana? Gini, ketika sakitnya cuma muncul ketika kamu lagi under stress, itu berarti sakit-sakit fisiknya adalah sakit gara-gara mentalnya lagi nggak oke. Gitu. Kayak aku tadi sariawanku, aku udah coba minum obat dan segala macam, tapi kok tetap aja ya masih sariawan. Gitu. Bahkan sampai 3 bulan nggak sembuh-sembuh sariawannya. Atau kadang ada orang yang flu-nya nggak sembuh-sembuh gitu. Nah, ini bisa jadi karena memang lagi under stress. Gitu. Pokoknya sadari kalau sakitnya memang udah diperiksa dan nggak sembuh-sembuh juga, udah minum obat, itu tandanya memang lagi sakit gara-gara kondisi stresornya belum bisa diselesaikan. Gitu. Jadi ya udah coba tanya ke psikolog kalau misalnya kamu butuh, atau ya udah share si stresornya ini ke teman-teman, seeking help dari orang lain. Kak Maria mungkin mau nambahin tadi, Kak Maria ada bilang kalau misal stres mungkin asam lambung naik gitu ya. Nah itu kakak gimana cara bedainnya kalau itu tuh karena stres atau memang mungkin yang lagi kambuh karena nggak makan aja gitu misalnya? Jujur aku nggak pernah ngecek sih. Aku soalnya kalau waktu aku depresi, masalahnya aku kecenderungan aku lebih banyak makan dan lebih banyak tidur gitu. Jadi bukannya kurang tidur gitu. Jadi kalau misalnya aku sampai mahnya kambuh, biasanya aku akhirnya maksa diri untuk makan karena aku nggak tahan kelaparan gitu. Jadi memang ada kecenderungan kayak udah stres gitu, pasti mah itu pasti langsung asam lambung naik gitu. Cuman di saat itu ya aku coba aja makan, tapi saat itu aku bisa merasa mending sih. Kalau aku pribadi sih, karena aku juga nggak pernah yang dikit-dikit aku sakit aku langsung cek ke dokter. Aku nggak kayak gitu. Jadi aku juga aku kurang tahu sih kayak gimana bedainnya gitu. Tapi kalau dari aku gitu, karena aku sendiri suka macam-macam sakitnya, yang gatel-gatel, yang alergi, yang gimana, tapi udah coba minum obat dan segala macam, lah kok tetap aja gitu. Oke, berarti ini memang sakitnya sakit mental gara-gara psikisku yang lagi keganggu, bukan fisikku gitu. Menarik ya. Berarti emang harus lebih aware aja ya kalau misalnya emang under stress dan tanda-tandanya munculnya itu pas lagi stres itu bisa jadi karena depresi kita gitu ya. Oke deh, lanjut. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Mau tanya untuk Kak Maria, gimana kakak sekarang menghandle suicidal thoughts dan depressive feelings-nya? Apa ya? Sampai saat ini mungkin aku nggak bilang aku nggak pernah ngerasain sama sekali ya kalau depressive feelings. Bahkan even recently ada masalah dikit, ada masalah yang lumayan signifikan dalam hidup aku. Aku sempat ngerasa down banget sampai aku ngerasa kehilangan harapan hidup. Apalagi di 1 tahun lalu kan mamaku baru meninggal kan, dan aku di situ di tahap dimana wah aku kayak blur gitu loh rasanya, kayak mau hidup tuh kayak udah gak ada semangat lagi gitu. Jadi cara aku mulai kembali lagi, aku memberikan diri aku waktu gitu. Itu yang pertama, dan aku benar-benar rest up, dan aku benar-benar nggak mikirin banyak hal saat itu. Aku admit ke diri aku sendiri kalau aku capek gitu. Aku ngerasa aku nggak ada harapan hidup lagi gitu. Dan saat itu aku benar-benar menerima diri aku, karena aku nggak mau menyalahkan diri aku, kenapa sih ini aku
ngerasa seperti ini lagi gitu, dan aku nggak mau judge diri aku saat itu gitu. Itu yang pertama, step pertama. Yang kedua adalah aku mencari apa sih sebenarnya yang jadi harapan hidup aku lagi gitu. Selain aku sendiri kan aku di raise dari keluarga yang mungkin orang bilangnya religious atau apalah, nggak tahu. Cuman aku bersandar lah, maksudnya sama Tuhan gitu. Maksudnya itu salah satu harapan, satu-satunya harapan aku gitu. Maksudnya orang mungkin bilang depresi kurang iman, itu nggak bisa jadi satu alasan gitu. Tapi aku merasa iman tuh satu-satunya yang jadi satu pemegang kehidupan aku gitu saat itu juga. Jadi di situ aku cuman merasa mungkin ada baiknya gitu. Mungkin ini semua terjadi for a reason. Jadi aku mencoba mengingatkan diri aku kalau di setiap masalah yang aku hadapin ini tuh ada tujuannya gitu. Aku mencoba maksa diri aku sendiri untuk dengan seperti itu gitu. Dan aku menulis semua perasaan aku di buku. Jadi semua kekesalan aku, kemarahan aku, semua aku sampai tulis. Aku bikin lirik lagu, walaupun lagunya juga belum jadi-jadi. Ya, tapi aku cukup itu untuk membuat perasaan aku jadi lebih baik lagi. Dan aku merasa di situ kemarahan aku, emosi aku, itu semua terungkapkan semua di tulisan aku. Jadi, aku rasa mencari coping mechanism yang tepat untuk diri kita itu penting, karena setiap dari kita mungkin berbeda-beda ya caranya. Ada yang mencari pelarian dari misalnya pelarian yang positif, maksudnya pelarian ke olahraga, ada yang menulis, ada yang juga lebih cenderung curhat ke teman-teman gitu. Jadi setiap dari kita harus tahu pada saat kita merasa di titik yang jatuh lagi, harus step apa yang harus kita ambil gitu. Setiap dari kita beda-beda, tapi kalau dari aku yang aku bagiin yaitu tadi menulis, terus juga aku memaksa diri aku untuk sosialisasi sama orang-orang sekitar. Tadinya aku benar-benar aku merasa waktu itu sekitar 6 sampai 10 bulan aku benar-benar merasa kayak males gitu. Mau keluar itu sebenarnya males, tapi aku maksain diri. Aku cerita sama teman aku, dan teman aku bilang, "Nggak apa-apa, Mar, keluar aja, jangan ikutin emosi. Kalau ikutin emosi kamu terus nggak akan selesai, nanti kamu makin jatuh," katanya gitu. Ya udah, aku benar-benar mencoba memaksa diri aku, dan setelah aku mencoba memaksa, ya aku lama-lama terbiasa gitu. Jadi ya, kira-kira begitu. Berarti memang penting ya untuk constantly reminding ourselves kalau feeling suicidal itu sebuah fase gitu, dan pasti bakal berlalu gitu ya. Dan penting juga untuk mencari coping mechanism yang tadi kakak bilang yang membangun atau positif gitu, kayak misalnya nulis atau menggambar atau journal, yang katanya aku pernah baca kalau misal bikin journal itu bisa bikin kita jadi lebih reflektif sama diri kita sendiri. Tuh. Oke, kita bisa lanjut to next question. Ini untuk Mbak Rundina. Hi Mbak Rundina, I really enjoyed your presentation. Thank you so much. Similar to Mbak Maria's story, I have heard so many stories from my friends being disheartened by judgmental mental health professionals in Indonesia. As a psychologist in Indonesia, do you see many of your colleagues still have a stigma on suicide? Thank you. Oke. Aduh, ntar aku malah jadi kayak banding-bandingin. Nah, gini sih. Balik ya, psikolog itu atau psikiater juga tetap manusia gitu. Meskipun mereka punya ilmunya untuk bisa paham mental illness dan segala macam ini tentang mental health juga gitu. Tapi level empati tiap orang kan beda-beda. Ini sih yang mungkin menurut aku bisa cocok-cocokan juga sama kliennya gitu. Aku sendiri pun ada beberapa klien yang gak berhasil untuk ketemu sama aku. Tapi aku punya approach ketika ada klien yang datang, aku menganggap dia as a friend gitu. Dan buat beberapa orang, dan aku pun senang dengan cara seperti ini gitu. Jadi akhirnya udah lanjut aja, bisa enak. Jadi kita frekuensinya sama gitu. Level empati aku bisa jalan ketika aku bisa nganggap si orang yang di depan aku ini teman aku gitu. Itu buat cara aku. Tapi mungkin buat cara-cara psikolog yang lain, ya mereka nggak bisa pakai cara itu, jadi mereka pakai cara yang lain gitu. Kadang memang ada psikolog yang ngerasa klien di depannya ini adalah pasien gitu. Makanya aku lebih suka pakai term klien, karena ketika klien kita sama posisinya, karena kalau kita pasien, di depan ini adalah orang yang sakit gitu loh.
Padahal kan ya sebenarnya dia adalah orang yang butuh bantuan, belum tentu dia sakit, karena datang ke psikolog juga cuma butuh curhat juga ada gitu ya, nggak mesti dia punya mental illness gitu. Nah, balik lagi di Indonesia memang ya aku sering sih menemukan keluhan-keluhan ini gitu ketika ada klien baru datang, sebelumnya dia udah pernah ke psikolog yang lalu dan belum ketemu enaknya gitu, pas sama aku baru ngerasa enak. Ya gimana ya, memang beda-beda sih gitu. Dan balik ke level empatinya tadi, memang ketika jadi psikolog itu kita kan punya empati itu 5 level kalau dari teorinya. Ketika orang biasa mungkin ada di level 1 atau 2, itu juga udah cukup gitu. Paling nggak untuk jadi psikolog atau psikiater ada di level 3 nih. Nah, itu ketika masih di awal, pas masih belajar gitu. Tapi nanti berikutnya kan harus dong dinaikin sampai di level 4 lah paling nggak. Nah, ini untuk bisa naik terus ini kan tiap orang juga berprosesnya beda-beda. Nah, ini yang mungkin makanya bikin ya ada juga yang masih judgmental, yang kayak gitu. Kalau nonton 13 Reasons Why mungkin nonton ya. Kan itu konselornya juga judgmental banget sampai akhirnya Hannah memutuskan untuk suicide gitu. Aku juga pas nonton gregetan sendiri, bener-bener gregetan. Kenapa nggak didengerin dulu sih si Hannahnya ngomong, malah langsung dijudge gitu aja gitu. Nah itu, tapi memang ya ada aja ketemu sama orang-orang yang begitu, konselor yang begitu. Kalau ketemu yang gitu nggak cocok, ya udah coba cari konselor-konselor lainnya. Karena konselor nggak cuma satu, ada banyak di luar sana dan kamu akan bisa ketemu yang benar-benar enak kok, yang cocok sama kamu, frekuensinya sama kayak kamu bisa dapat energi dari dia. Nah itu bagus. Ya. Jadi, semoga ngejawab ya teman-teman. Ini masih ada 3 question lagi. Aku bakal bacain random aja deh. Hai Kak Dina, 2 orang tua aku udah divorce pada saat aku kelas 3 SD. Dan kebetulan pun aku anak tunggal, jadi I always spend my time alone in my room. Terkadang aku suka merasa kurang diperhatikan dan merasa kalau keluargaku tidak seperti keluarga yang lainnya. Jujur aku suka iri ngeliat family group yang komplit. Gimana ya Kak supaya untuk mengatasi hal itu biar aku nggak terlalu stres dan kepikiran terus? Oke, yang pertama gini, kamu perlu sadari dulu memang support sistemnya kamu dari keluarga itu kurang karena memang orang tua udah divorce dari kamu kelas 3 SD gitu kan. Nah, mau berharap terus dapat support system yang sama kayak orang lain kan susah ya, karena memang udah pisah nih orang tua. Ya udah, kalau kayak gitu coba cari support system yang lain. Dari mana? Dari teman-teman kan ada juga, atau misalnya kamu mungkin ada tante atau siapa orang dewasa yang mungkin menurut kamu enak untuk diajak ngobrol dan jadi sosok figur, mother figurnya kamu atau father figurnya kamu, itu oke, nggak apa-apa gitu. Tapi ketika kita terlalu berharap ekspektasinya akan punya family atau support system dari family yang sama kayak orang lain, itu akan susah gitu ya. Karena ya dari dulu juga udah nggak dapet tuh dari kelas 3 SD. Paling nggak dengan menyadari itu, terus berikutnya kamu coba cari support system yang lain ada atau enggak, kamu bisa dapetin dulu dari lingkungan atau enggak, ini akan cukup membantu daripada kalau kamu bolak-balik ngebandingin diri terus sama orang-orang lain. Dan kalau misalnya nggak dapet, ya udah, berarti cara satu-satunya adalah kamu yang harus support diri kamu sendiri, gitu. Nah, ini bisa untuk membantu, coba deh kalau begini, kamu tulis surat buat diri sendiri, bilang terima kasih ke diri sendiri karena selama ini dari kelas 3 SD atau mungkin dari zaman dulunya lagi udah berhasil bertahan dengan menghadapi segala macam trauma yang ada di keluarga. Gitu. Dengan cara gini kamu jadi lebih sadar, kamu punya kekuatan, kamu punya support dari diri kamu sendiri. Jangan terus berharap dapat support dari orang lain di sekeliling, apalagi dari keluarga yang memang jelas-jelas untuk provide kebutuhan support ini kurang. Gitu. Gak akan bisa dapet sih, dan kamu akan frustrasi sendiri kalau kayak begini gitu. Kasian, sayang dirinya sendiri ya, kamu punya diri kamu sendiri kok untuk support dia gitu ya. Benar banget sih, self appreciation itu penting ya Kak Dina ya. Dan aku merasakan sih kalau misalnya pada saat aku juga pengalamanku di mana aku merasa kok keluargaku begini dulu, tapi keluarga orang lain kok aku kayak mungkin masalah aku sama tadi pertanyaannya berbeda ya. Cuman maksudnya setiap keluarga berbeda-beda ya. Kita kadang cenderung membandingkan gitu diri kita, kehidupan kita sama kehidupan orang lain gitu. Cuman di saat kita benar-benar bisa fokus sama pemulihan diri kita sendiri, gimana kita bisa sembuh dari trauma. Aku pun juga punya trauma aku sendiri gitu, dan benar-benar fokus
gimana kita bisa mengapresiasikan diri kita sendiri. Kayak tadi yang Kak Dina udah bilang, wah, well done for myself gitu, aku udah berhasil melewati masa-masa sulit yang seperti ini sampai aku umur segini gitu. Itu adalah suatu anugerah juga gitu loh. Jadi jangan lupa untuk apresiasi diri sendiri. Oke deh, thank you buat jawabannya Kak Maria sama Kak Dina. Ini masih ada one last question lagi ya, soalnya kan kita keterbatasan waktu juga. Ini ada yang nanya, ini mungkin untuk lebih ke Kak Maria deh. Ada yang nanya, aku sempat depres dan untungnya sekarang udah membaik. Tapi fisikku itu kepengaruh kalau perasaanku lagi nggak enak. Sekarang pun aku living day by day tergantung feelings itu lagi berat atau enggak di hari itu. Gimana ya cara membangun resilience atau willpower to get back biar nggak kayak gini terus. Thank you. Tergantung ya, aku rasa kamu merasa seperti itu triggernya karena kenapa gitu. Maksudnya setelah kamu tahu masalahnya kenapa, jadi kamu bisa address gitu. Kira-kira misalnya nih kamu masalahnya karena stres, karena menghadapi misalnya taruhlah kamu kuliah, kamu stres karena mau menghadapi ujian atau apa, banyak pikiran. Nah, kamu mulai address di situ, maksudnya address dalam arti kayak gimana caranya supaya aku bisa ambil waktu sejenak untuk aku bisa take some time buat aku beristirahat dulu, buat aku benar-benar bisa menjernihkan pikiran dulu, karena aku rasa istirahat tuh penting gitu loh. Jangan sampai kita terlalu overwhelmed sama banyak hal di kehidupan kita sampai kita lupa kalau kita tuh cuman manusia dan kita tuh gampang banget rapuh. Kita butuh istirahat, terus sudah setelah kita istirahat di situ kita bisa mulai berpikir lebih jernih lagi. Nah, di situ mulai kamu cari tahu apa yang bisa kamu lakukan untuk supaya mencegah supaya kamu nggak khawatir lagi. Misalnya kamu takut karena ujian nih misalnya, kamu mulai plan di situ, kamu harus belajar mungkin kamu plan dalam berapa waktu sebelumnya, mungkin kamu harus udah bisa siap-siap, atau kalau kamu merasa overwhelmed sendiri, again cari support system, misalnya kamu bisa tanya ke teman, karena kamu nggak harus menghandle semua itu sendirian gitu. Jadi kamu harus aware lah, aku rasa aware sama diri sendiri dan triggernya itu apa, aku rasa penting gitu, karena nggak semua hal itu kamu harus tanggung sendiri, aku rasa. Kira-kira begitu. Mungkin ada dari Kak Dina mau nambahin? Ya, paling aku nambahin gini, ketika memang lagi down banget, tapi terus kita juga cuma tidur-tiduran aja seharian dan harinya tidak bermakna, tidak bermanfaat, itu akan bikin kita jadi makin down. Gitu. Nah, paling nggak coba cari satu achievement yang bisa kamu lakuin di hari itu. Even cuma hari ini makan 3 kali sehari. Itu nggak apa-apa. Cuma satu achievement ini aja. Itu kamu lakukan, nanti di akhir hari, pas sudah malam mau tidur, bilang makasih lagi sama diri sendirinya. Tadi memang berat banget, tapi kamu masih berhasil untuk makan 3 kali di hari ini. Terima kasih ya, Bandan. Yuk, kita besok lanjut lagi. Istirahatnya udah oke, karena memang harus benar-benar tahu sih batasan kita ada di mana. Kalau misalnya lagi butuh istirahat, ya udah istirahat dulu. Jangan muluk-muluk juga. Dan temuin sesuatu hal yang bisa kamu achieve di hari itu. Itu kan cuma makan. Simple as that, itu nggak apa-apa. Ya, dan bilang makasih sama diri sendirinya. Apresiasi. Hal sesimpel itu bisa berarti besar ya buat diri kita. Banget. Berarti emang itu ya, harus baik juga gitu loh ke diri kita sendiri. Self-kindness itu penting. Dan dengerin apa yang tubuh kita tuh lagi butuhkan gitu. Betul. Jadi, ini kita udah sampai ke akhir acara webinar hari ini. Thank you buat teman-teman semuanya yang udah kasih pertanyaan. Semoga apa yang teman-teman dapetin hari ini bisa jadi bermanfaat buat kalian semua. And jadi kesimpulannya, if you ever feel suicidal, it's okay to seek help dan reach out ke orang-orang terdekat. And if you guys want to know more about mental health, bisa cek 1000 Tujuan atau Ibunda, atau bisa juga kontak Gate Ministry. And yeah, thank you everyone for participating. Makasih juga buat Kak Maria sama Kak Dina yang hari ini udah nyepetin waktunya buat sharing dan kasih insight ke kita semua. And yeah, alright guys, we'll see you on the next webinar.
Thank you Thank you. everyone. Thank you. Bye. Thank you semua.